dilakukan sehari-hari, virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita. Melalui hal yang dilakukan sehari-hari, virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warganet Sumatera Barat dimanapun berada. Menemani waktu istirahat malam Anda, kami kembali hadirkan Beranda Talks, sebuah talk show yang membahas isu seputar Sumatera Barat. Warganet Sumatera Barat dimanapun berada. Seminggu belakangan ini kita disibukkan dengan polemik siswi SMK Negeri 2 Padang yang diminta untuk berjilbab tapi orang tuanya menolak dengan alasan persoalan keyakinan. Isu polemik ini sudah menjadi perhatian di tingkat nasional, bahkan setingkat Menteri Pendidikan Budaya juga menimbulkan sebuah reaksi. Lalu, apa salahnya kebijakan siswi berjilbab? Pada malam ini kita ingin mendengarkan langsung dari orang yang dulunya sempat memulai atau mencetuskan kebijakan siswi berjilbab, dan juga ada kebijakan dulunya Asmaul Husna. Siapa beliau? Tiada lain tidak bukan adalah Pak Fauzi Bahar. Selamat malam Pak Fauzi Bahar. Selamat malam. Pak Fauzi Bahar adalah mantan wali kota Padang, pencetus kebijakan siswi berjilbab dan Asmaul Husna di Sumatera Barat. Pak Fauzi, kita langsung saja Pak. Ya. Bapak mungkin sudah juga disibukkan dengan polemik ini nih Pak. Ya. Banyak media yang meminta penjelasan Bapak perihal polemik ini karena tidak lain tidak bukan Bapak yang memunculkan dahulunya imbauan agar siswi berjilbab. Kita ingin tahu Pak, apa landasan berpikir Bapak dulu sehingga Bapak menginisiasi untuk membuat kebijakan siswi berjilbab di Kota Padang Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranda yang saya hormati ya. Saya mendapat kehormatan hari ini bisa ngobrol ya untuk menyampaikan kita mencoba membedah kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan ini ya untuk anak SD, SMP, SMA tentang agama. Ternyata tentang sholat itu, pelajar sholat itu hanya di SD aja ternyata. Di SMP kita tidak ditanya lagi, kamu bisa tahiyatul nggak? Kamu bisa fajatul nggak tanya lagi di SMP dan SMA. Jadi kurikulum pendidikan kita SMP itu tentang agama, tentang seresah Rasulullah berjuang. Kalau di SMA tentang pahlawan Islam, Tariq jihad, menyeberang Gibraltar, dibakarin kapal, itu pelajaran agama di tingkat SLT. Pelajaran agama di tingkat SD adalah sholat. Terus kita mau menerapkan sholat ini gimana caranya? Jadi saya putuskan, saya kumpulkan kepala sekolah semuanya. Begitu lonceng berbunyi jam 12:15 di tiap SD, orang keluar. Anak-anak ini tidak langsung pulang, giring semuanya ke masjid atau musola atau surau terdekat. Alhamdulillah kebetulan di Kota Padang ini masjid terjauh dari sebuah SD, paling jauh setengah kilo, 500 meter lah. Pasti ada masjid, di sekolah mana saja ya. Dari itu kita sepakatilah. Jadi begitu lonceng bunyi, anak kelas 1, 2, kelas 3, 4, 5, 6 langsung ke masjid untuk melaksanakan sholat lohor berjamaah, latihan sholatnya sambil baca buah sumayang. Begitu itu berlalu, ada salah seorang mengusulkan supaya nggak repot-repot, karena tiap hari dilakukan nih pelaksanaannya, setiap hari namanya latihan, tiap hari kita bikin ya, supaya anak-anak terbiasa. Kata seorang don pendidikan, bagaimana kalau anak SD ini celana panjang aja?
supaya nggak repot-repot buat kain sarung. Ya, dulunya celana pendek ya Pak ya. Ya. Terus perempuan gimana? Perempuan roknya dalam, pakai lengan panjang, pakai tutup kepala. Dengan begitu saja, dia sudah memenuhi syarat untuk latihan sholat saja. Jadi nggak repot-repot mereka tukar baju Nggak bawa dulu, mengkena, ya. nggak bawa kain sarung. Ya. Ya, kita sepakati. Nah, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Kemudian ketika itu berlalu 6 bulanan, ada lagi nyeletuk, Pak Wali, anak SD celana panjang, anak SMP celana pendek. Oh iya, saya bilang. Oh kalau gitu anak SMP celana panjang juga. Ya, perintah saya. Kumpul pula lah kepala sekolah sama dewan pendidikan, sama orang tua, ya, kumpulkan oleh mereka, kita sampaikan anak SMP celana panjang. Perempuannya menyesuaikan pula, rok dalam dengan panjang penutup kepala. Ya. Namanya wartawan kan selalu saja tidak selesai, kejar saya lagi. Pak Wali, anak SD SMP pakai jilbab, anak SMA rok pendek. Ya, masih ada yang kurang ya Pak ya. Iya, pakai ini. Panggil pula kepala sekolah SMA, SMK. Dulu kan SLTA ini di bawahnya Bupati Wali Kota. Ya. Saya instruksikan pula. Ya. Wah, kejar lagi semua wartawan saya. Ya. Wartawan lagi yang ngejar, bukan dewan pendidikan lagi. Pak Wali, anak-anak sekolah semua pakai jilbab. Ibu gurunya pakai rok. Oh iya, saya bilang. Saya perintahkan lagi guru-guru, kejar lagi pegawai mereka. Ya. Akhirnya pegawai juga, ya, termasuk puskesmas apa semua ya. Ini. Nah. Selanjutnya berangkat lagi kepada masyarakat. Masyarakat kan tidak bisa saya instruksikan. Ya. Kita ada dulu namanya masak sekampung. Di masak sekampung itu ibu-ibu banyak. Saya di tengah-tengah ibu-ibu yang berjilbab, ada juga yang tidak berjilbab untuk kepala. Saya cuma puji-puji aja ibu-ibu itu. Kami ibu-ibu ini pakai jilbab ya, saya bilang. Ya. Oh iya Pak Wali. Oh iya, tanyalah kau udah, Wak. Ya. Tanyalah ke suami ya, Wak. Mana yang cantik yang mau berjilbab atau enggak? Semua pasti suami jawab bahwa lebih cantik berjilbab. Oh iya Pak Wali. Di mana bertemu perempuan pasti saya puji. Ya. Dia berjilbab. Wah, gerakan ini dahsyat sekali dulunya. Enggak terbendung, ya. Jadi bertingkat ya Pak ya. Hmm. Mulai dari SD, Ya. SMP, SMA dan itu nyata-nyatanya tuh ternyata aspirasi berbagai pihak termasuk Dewan Pendidikan. Dewan pendidikan. Jadi artinya ibarat ini tepusek dari bumi lah gitu. Iya. Bukan pernah dari atas. Pak, kita ingin tahu selanjutnya Pak. Ini kan perubahan yang signifikan ya Pak ya. Dari gaya berpakaian siswa-siswi Kota Padang waktu itu ke perubahannya dia celana panjang, baju panjang dan berjilbab. Bagaimana respon masyarakat waktu itu Pak? Iya. Tingkat penerimaannya Ada apakah pro kontra juga. komplain-komplain? Ada pro kontra sedikit ya. Tapi tidak seperti hari ini kemelutnya, Iya. ya. Karena Mungkin dulu nggak ada Facebook Pak. mungkin ya. Tidak seanu hari ini ya. Iya. Tapi dari kegiatan ini kita ambil setidak-tidaknya ada 3 keuntungan. Keuntungan pertama, ketika anak-anak berbusana muslim atau berjilbab, kan tidak semua ayah mampu membelikan kalung emas untuk anak gadisnya. Kan tidak semua ibu mampu membelikan anting-anting emas untuk anak gadisnya. Ketika mereka berjilbab, tidak ada lagi anak gadis yang rendah diri karena tidak punya kalung emas, tidak punya anting emas. Semuanya sudah tertutup. Jadi mendangkalkan jarak antara si kaya dan si miskin. Ya. Kemudian kita evaluasi juga. Ternyata antara jam 7 atau jam 8 sampai jam 10 itu nyamuk Aedes cuma gigitnya jam segitu. Antara jam 3 sampai jam 5. Antara jam 8 sampai jam 10. Nah, jam-jam itu kan jam-jam konsentrasinya anak belajar itu. Dia duduk dilipatnya tangannya, dia statik, dia diam gitu. Dia lupa kalau kakinya digigit nyamuk, dia lupa kalau paha digigit nyamuk, dia lupa kalau lengan digigit nyamuk, dia lupa kalau leher digigit nyamuk. Ketika mereka berjilbab, tidak ada lagi tempat untuk menggigit oleh nyamuk. Jadi kita bandingkan 2000, 2001, 2022, 2003, 2004, 2005, 2006, kita bandingkan jumlah anak yang kena DBD. DBD. Turun drastis. Signifikan ya Pak ya? Sangat signifikan. Jadi ini pengaruh
aturan pakaian juga di sekolah ya Pak? Menyelamatkan anak-anak. Baik. Ya. Pak, dulu itu bentuk aturannya dalam bentuk imbauan, instruksi atau peraturan atau perda yang Pak buat dulu? Dulu pertama sekali instruksi, Instruksi. lisan, sudah itu tulisan, sudah perwako, itu jadi perda. Sudah jadi perda kan? Jadi Itu perda. masih zaman Pak Fauzi Bahar jadi wali Sa- kota. Masih zaman saya. Baik. Nah, sekarang kita ingin tahu Pak, seperti yang terjadi sekarang, ada orang tua siswi yang menolak anaknya disuruh pakai jilbab karena persoalan keyakinan. Kita ingin tahu Pak, di dalam aturan yang dulunya dibuat itu, bagaimana sih aturan bagi siswi non-muslimnya Pak? Dalam aturan itu ya tidak berlaku untuk non muslim, Bukan diwajibkan ya Pak? tidak diwajibkan. Tapi anak-anak non muslim ini menyesuaikan. Dia boleh berpakaian dalam. Kalau dia berpakai rok dalam itu ya ya, pakai baju, tapi tidak pakai jilbab. jilbab. Ya. Nah mungkin dong main jilbab itu dia pakai rok pendek sini enggak anu lah. Tidak pas kayak. Enggak pas sekali lah menyolok. Nanti malah dia dibully sama teman-temannya. Ya. Ya. Tetapi dulu-dulu itu kan kita hubungan kita dengan non muslim kan bagus sekali, ya. Dan saya bicarakan juga kepada pastor, kepada pendeta, kepada agama Buddha dan Hindu saya bicarakan juga. Dan mereka mensupport sekali. Dinda ingat nggak? Ingat nggak di tahun 2004 ada seorang anak di Pau SMP dibunuh, mayatnya dibuang ke Padang Sarai, ingat nggak? Masih ingat. Habis itu ada pemerkosaan di atas bis kota. Ya. Ada pelecehan di atas angkot. Terhadap anak sekolah nih. Iya, anak perempuan. Dari itu setelah kita adakan ini kan itu tidak ada lagi. Berkurang. Iya. Dan lagi juga ya, buktinya kegiatan ini sukses. Kan Solo Selatan, Pau, apa namanya, Padang Panjang, Pasaman kan dari bawah saya. Tapi mereka mencontoh. Mengikuti waktu itu ya. Iya. Setidak-tidaknya juga, kan di Sumatera Barat ini kan ada daerah dingin. Katakanlah Padang Panjang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo Selatan kan dingin. Ya. Kalau bayangkan ya, anak SD lengan pendek, rok pendek, pergi sekolah itu menggigil dia. Ya. Ketika mereka berbusana muslim, setidak-tidaknya mengurangi rasa dingin juga lah. Ya. Makanya kegiatan ini menjalar ke seluruh Sumatera Barat. Artinya waktu itu bahkan ke pemuka agama non muslim pun mereka sepakat intinya Pak. Sebakan, dan ada Artinya di zaman kebijakan saya ini lancar-lancar aja. lancar-lancar aja. Tapi saya di Metro TV pernah berdebat dengan ya Komisi Perempuan juga. Ya. Pernah juga dengan Pak Irwan Gusman, tapi saya menegaskan bahwa ini yang penting sekali kita lakukan, yang karena masa pembentukan. Jadi kalau hari ini orang mengatakan dibebaskan sajalah, gitu ya. Dibebaskan kan gini ya. Kita namanya mendidik. Dinda ya. Sumatera Barat ini melahirkan 25.000 sampai 30.000 sarjana setiap tahunnya. Ya. UNP 11 sampai 12.000, UNAN 899.000, Bung Hatta 5.000, IAIN 4.000, UPI sekian ribu. Kumpulkan semua lebih dari 30.000, ya. Tapi ulama lahirkah 5 setahun? Jadi orang mungkin lupa antara pendidikan ini yang coba contohnya ya, mati Angku Salih di Pariaman tidak ada gantinya seperti Angku Salih. Adanya foto Angku Salih aja di mana-mana. Mati Bihamka tidak ada pengganti seperti Bihamka. Mati Angku Prabe tidak ada pengganti Angku Prabe. Ya, jadi agama itu turun terus kalau tidak kita bangkitkan kembali. Jadi ini tujuan besarnya lebih ke sana ya Pak. Ya. Di luar melindungi fisik siswi, terhindar dari kejahatan segala macam, dan ini lebih ke sana supaya nanti anak muda Sumatera Barat ini lebih banyak yang menjadi ulama dekat dengan Islam gitu. Tidak saja ke situ, tetapi adalah ini pembentukan akhlak, membentuk budi pekerti. Kalau membentuk rebung ini berkelok-kelok, ya waktu rebung inilah kalau kita jadi betung tidak bisa bentuk lagi. Iya, iya. Ya, Benar. kalau anak-anaknya udah sampai mahasiswa, udah saja kita atur. Jadi kalau ada hari ini orang mengatakan anak-anak SD, anak SMP, SMA dibebaskan saja, ini adalah masa-masa pengontrolan. Ya. Ya. Baik Pak Fauzi Bahar, kita akan kembali membahas selanjutnya
ini ada respon Pak dari beberapa tokoh, termasuk dari Menteri Pendidikan dan anggota DPR persoalan polemik hari ini. Ya. Tapi kita akan bahas setelah jeda informasi berikut ini. Oke. Warganet Sumatera Barat, kita akan kembali setelah jeda informasi berikut ini. Tanpa disadari, virus dapat lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Warganet Sumatera Barat, kembali lagi di Berandal Talks. Malam ini kita membahas topik apa salahnya kebijakan siswi berjilbab bersama Dr. Haji Fauzi Bahar, MSI, mantan Wali Kota Padang, pencetus kebijakan siswi berjilbab di Sumatera Barat. Pak Fauzi, tadi kita sudah bahas awal-awal landasan berpikir Bapak melahirkan kebijakan siswi berjilbab. Sekarang Pak, berkaitan dengan polemik ini menimbulkan reaksi yang cukup besar di tidak hanya Sumatera Barat tapi di tingkat nasional, bahkan Menteri Pendidikan dan Budaya Bapak Nadiem Makarim juga ikut merespon Pak. Saya bacakan beritanya Pak, kita kutip dari CNN Indonesia. Nadiem minta Pemda pecat pihak paksa siswi Padang berjilbab. Beliau mengatakan pemerintah tidak akan mentolerir guru atau kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dan bentuk intoleransi tersebut. Dan juga ada respon dari anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat, Bapak Andre Rosiade. Kita kutip dari Detik News, siswi non-muslim di Padang diwajibkan berjilbab, Andre Rosiade tidak boleh. Saya kaget saat membaca media sosial, apalagi banyak juga netizen yang mention saya di Instagram dan Twitter. Tentunya ini tidak boleh terjadi dan bisa saja menjadi pelanggaran yang tidak patut terjadi di sekolah, apalagi di ranah Minang. Jadi ini dianggap bisa menjadi pelanggaran di sekolah Pak. Bagaimana respon Bapak terhadap reaksi dua pejabat nasional tersebut? Ya, pertama sekali ya, pendidikan ini, ya, manusia ini kalau tidak dididik, tidak dibentuk, tidak masukkan akhlak kepada dadanya, dia lebih kejam daripada iblis. Iblis tidak dapat membunuh, manusia bisa membunuh. Tidak cuma satu orang dibunuhnya, ratusan orang, ribuan orang dibunuhnya. Ya. Dari itu manusia ini perlu diberikan akhlak, dididik. Ya. Ini masa anak mulai dari SD ya, katakanlah 7 tahun sampai 17 tahun atau 18 tahun. Mereka kan belum balik. Jangankan mereka untuk dibebaskan apa maunya, dititipkan harta ayahnya saja belum pantas. Ini ada anak yatim nih, ya. Anak yatim ini umur 10 tahun. Ada kekayaan ayahnya semasa hidup. Dia belum boleh pegang harta itu. Kita belum tunggu dia dewasa dulu. Ya. Menjelang dewasa inilah masa pembentukan. Kalau anak-anak udah sampai mahasiswa, udah lepas, dia udah dewasa, dia bisa keputusan. Dari itu didikan ini, ya. Saya dulu kalau tidak disiram oleh ayah saya pagi subuh, hari ini nggak subuh saya. Ya. Didikan, ya, pembentukan, ya. Nah, saya seperti saya katakan tadi, saya pendidik, saya guru dulunya. Saya juga guru tentara. Saya mendidik tentara juga, ya. Dari itu saya tahu persis ya bagaimana cara mendidik. Karena saya sekolah di UNP, saya sekolah di IKIP ya. Ilmu coaching, ilmu guru, ilmu pelatih itu saya miliki, ya. Nah, dari itu ketika ada pertama sekali menteri sudah melakukan pengecekan ke bawah belum? Investigasi. Investigasinya sudah dilakukan Pak belum? Gitu, apa belum? Yang kedua, seperti surat yang dibikin oleh orang tua murid atau pengacara itu kepada presiden, pada siapa itu, ya. Dia mengatakan 46 siswa memprotes tentang jilbab. Apakah 46-nya perempuan semua kah? Ternyata setelah dicek yang perempuan cuma 23 lagi laki-laki. Yang laki-laki ini nah mungkin dia merotes jilbabnya. Ya, nadanya belum ada. Jilbab, ya, nadanya protes. Yang 23 ini apa sudah dikumpulkan? Ya. Hari ini dia menghadap kepada
wakil kepala sekolah, terus besok keluar beritanya, kapan yang 23 lagi ini memprotes? Dan lagian kebijakan Kan kebudayaan, jauh sebelum Republik ini ada, gadis-gadis Minang dulunya berbaju kurung. ya, Pasang berbaju kurung itu adalah berselendang. Karena hari ini naik kendaraan naik motor supaya selendang tidak terbangan angin, dililiin ke leher namanya jilbab. Ngerti nggak Menteri Pendidikan Kebudayaan tentang artinya pendidikan dan kebudayaan? Saya mengembali kebudayaan Sumatera Barat. ya, Apa itu jelek? ya, Apakah kebudayaan Sumatera Barat yang pakai baju kurung yang berselendang ini jelek? Apa? ya. Ya, kalau ada di satu tempat orang berbaju putih, terus ada baju merah 5 orang, kelihatan dia harus menyamakan. Dulu anak-anak non Muslim itu juga tidak kita wajibkan, Ya. kita Jadi berikan wewenang kepada mereka. bicara dengan budaya kita orang anak Minang, Pak. Ini juga dikaitkan oleh Pak Andre Rosiade. Ya. Tentunya ini tidak boleh terjadi kebijakan pemaksaan jilbab ini. Ya. Dan bisa saja menjadi pelanggaran yang tidak patut terjadi di sekolah, apalagi di ranah Minang. Nah, ini dikaitkan dengan ranah Minang. Bagaimana meluruskan dalam Ini pikiran? dia, Andre jangan asbun dong, Hmm. jangan asal bunyi saja. Hmm. Ngerti nggak pendidikan si Andre ini? Ya. Ya, meskipun dia dapil Sumatera Barat, kaji dulu dong. Jangan mentang-mentang ini terus kita dukung ini, nggak jelas, jangan ambil keputusan saja. Justru menyudutkan dia, Ya. ya. Kenapa? Ya, berarti dia mendukung orang. Dan rata-rata dulu menyelesaikan, dan saya sudah sampaikan juga kepada tokoh-tokoh agama mereka. Ya. Padahal ini kebijakan udah 15 tahun, Pak, jalannya. Kenapa ini menjadi polemik sekarang, baru Itu sekarang ini dia, polemik, ya Pak? kenapa baru sekarang jadi polemik, ya. Ya. Jadi kita perlu kaji dulu lah. Dan lagi ini, kalau Pipit ini ngapain ditembak sama Mariam? Kenapa menteri yang berkomentar? Akan ada lagi dirjen, ada lagi direktur, ada kasubdit, ada dirjen pendidikan menengah, macam-macam, ya. Dan ini lihatlah dulu. ada lagi, Pak. Tadi kita udah bahas ini persoalan tentang viralnya orang tua, video orang tua yang menolak siswi anaknya berjilbab di sekolah. Nah, sekarang sudah ada beberapa pihak yang bergeser sekarang tidak hanya pada kejadian viralnya video, tapi udah masuk pada ranah kebijakan yang 15 tahun lalu Bapak buat. Nah, seperti ini saya ingin sampaikan, saya kutip dari Tempo, Komnas HAM turun tangan dalam kasus jilbab di SMK 2 Padang, di mana Komnas HAM menyinggung kebijakan yang dulu Bapak buat. Ada instruksi mantan wali kota Padang, Pak Fauzi Bahar, yang mewajibkan siswi muslim berjilbab dan menyarankan siswi beragama lain berjilbab atau menyesuaikan. Dan juga ada selanjutnya dari Persatuan Pendidikan dan Guru, Pak. Saya kutip dari sindonews.com. Judul beritanya, Perda Intoleran Biang Pemaksaan Siswi Non-Muslim Gunakan Jilbab di Sekolah. Nah, Perda Intoleran. Yang dimaksud dengan Perda Intoleran yang saya lihat di berita ini adalah Imam menjelaskan penyebab utamanya adalah peraturan daerah yang bermuatan intoleransi. Peristiwa pemaksaan jilbab di SMK 2 Padang merujuk pada instruksi wali kota pada nomor 452.442/Binsos 3/2005. Artinya, aturan ini sudah berjalan sekitar 15 tahun. Instruksi wali kota Padang nomor 452 ini apakah instruksi yang Bapak lahirkan dulu? Ya. Dan ini disebutkan intoleransi, Pak. Ya, Saya tunggu respon Bapak setelah jeda informasi berikut ini. Oke. Warganet, kita akan kembali setelah jeda informasi berikut ini. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus
Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang... Mulai, Mak. Warganet Sumatera Barat, kembali lagi kita di Beranda Talks malam ini. Tadi kita sudah bahas dengan Pak Fauzi Bahar tentang respon beliau terkait reaksi dari Menteri Pendidikan Budaya dan anggota DPRI fraksi Gerindra, Bapak Andre Rosiade. Dan tadi kita bertanya kepada Pak Fauzi Bahar, ini sudah masuk pada wilayah yang lebih luas lagi nih Pak. Tidak hanya kejadian viral video, tapi sudah masuk persinggungannya pada kebijakan yang dulu Bapak buat, bahkan ini dikaitkan dengan isu intoleransi, Pak. Nah, saya ulang lagi, kita kutip dari tempo.com, Komnas HAM turun tangan dalam kasus jilbab di SMK Negeri 2. Ya, beliau menyinggung, Komnas HAM menyinggung ada instruksi mantan Wali Kota Padang Pak Fauzi Bahar yang mewajibkan siswi Muslim berjilbab dan menyarankan siswi beragama lain berjilbab atau menyesuaikan. Terusnya berkaitan dengan intoleransi disinggung oleh P2G, Pak, Persatuan Pendidikan dan Guru. Kita kutip dari sindonews.com. Perda intoleran biang pemaksaan siswi non-muslim menggunakan jilbab di sekolah. Maksud perda intoleran yang dimaksud biang itu adalah, kita kutip di sini, Imam menjelaskan penyebab utamanya adalah peraturan daerah yang bermuatan intoleransi. Peristiwa pemaksaan jilbab di SMK 2 Padang merujuk pada instruksi Wali Kota Padang nomor 452.442 Binsos _2005. Artinya aturan ini sudah berjalan sekitar 15 tahun. Ini adalah produk kebijakan Bapak yang disinggung, Pak. Ya. Katakan itu toleransi. Bagaimana respon Bapak? Tanyakanlah kepada semua ayah, kepada ibu. Kekayaan yang paling mahalnya adalah anaknya. Ketika anaknya ini terawasi oleh kita, baik akhlaknya, tingkah lakunya, bukankah sang ayah berbahagia ketika anaknya jadi santun? Kira-kira kemana muka ini mau disembunyikan oleh seorang ayah ketika mendengar anaknya tidak perawan lagi? Ya. Atau anak ini hamil tanpa tahu ayahnya. Kira-kira gimana hati kecutnya seorang ayah atau ibu ketika mendengar anak gadisnya? Itu yang terlindungi oleh saya. Masa saya dibilang intoleransi? Melanggar HAM juga. Ya. Bukankah program kita ini melindungi putra-putri kita yang kita sayang, yang paling mahal, harta kita yang paling mahal? Tanyakanlah semua ayah. Ya. Hartanya yang paling mahal adalah anaknya, apalagi putrinya. Nah, ketika putra-putrinya ini terlindung dan terberi akhlak oleh saya, masa saya dibilang intoleransi? Ya. Dari itu random lah. Acaklah kepada seluruh warga Sumatera Barat atau Kota Padang sajalah misalnya. Mana setuju tidak setuju, datanglah tim dari Komnas HAM. Jangan ngomong-ngomong saja Komnas HAM. Itu pembunuhan Habib Rizik aja kau tidak bisa melakukannya, malah ini yang kau tunda-tunda, ya, nggak mampu, ya. Dari itu ini kan hanya miss antara seorang wakil kepala sekolah dengan seorang wali murid. Ini isunya malah melebar ke HAM, toleransi gitu. Iya, HAM kayak nggak ada kerjaan ini. Ya. Ada yang lebih urgent yang harus diurusnya kok. Ini hanya satu orang murid. Ya.
Gini Dinda ya, saya S2 saya lingkungan, Universitas Indonesia. Dalam ilmu kita reborisasi, kalau ada 1.000 pohon kita tanam untuk reborisasi, mati 12,5%. 12,5% itu adalah 125 batang. Ya. Itu udah nggak sukses besar. Apalagi ini kalau 2015, nggak usah kita menulis mana, Sumatera Barat sajalah. Ya. Udah beratus ribu dan berapa juta anak-anak yang sudah melakukan dari tahun itu sampai sekarang. Terus protes satu orang. Ini udah 15 tahun, udah berapa Masa- ribu masa jadi murid. ukuran? Baru satu orang kejadian jadi Nggak ngerti dia tentang singgungannya ke tentang hal anu ini, toleransi. tentang ilmu reborisasi tadi. Ya. Dari itu kalau ada orang keberatan dalam hal-hal seperti ini, kan random dulu dong. Kalau dulu seperti Timur sana, kamu merdeka atau memang kembali ke Sumatera, ke Indonesia gitu misalnya. Nah, ada apa namanya itu, ya. Sehingga jangan asbun-asbun ini nggak boleh. Karena undang-undang ini lahir sebelum Permen itu. Permen Artinya- 2014, saya bikin 2005. Ya. Artinya ini kalau dibawa sampai ke pelanggaran HAM, disebut dengan melanggar intoleransi, ini adalah kebijakan intoleransi, ini terlalu berlebihan, Pak. Itu dia. Karena ya itu tadi, guru mana sih yang ingin mencelakakan anak muridnya? Iya, iya. Guru mana yang ingin menyeleweng-nyelewengkan anaknya? Seperti guru BK ya. BK itu kan bimbingan konseling. Namanya bimbing konseling. Ya tadi sudah bilang, anak umur 7 sampai 17 tahun itu kan kambiang ragosa kupang. Loncek sana, loncek sini. Ya. Nah, Ibu BK ini tugas dialah untuk memanggil anak-anak yang rambutnya warna-warni mungkin, ya. Dinda, kalau ditanyakan kepada pemuda, siswa, pelajar di tahun 70-an, definisi nakal itu apa sih? Semua pemuda di tahun 70-an menjawab, nakal itu adalah berambut gondrong. Nakal itu adalah cabut ketika sekolah. Ya. Nakal itu adalah tidak mau masukkan baju ke dalam. Ya. Kalau tahun 2022 ini, 21 ini, tanyakan pada pemuda, panggil 10 orang remaja atau siswa. Menurutmu nakal itu apa? Dia jawab apa? Nakal itu adalah narkoba. Nakal itu adalah LGBT. Nakal itu adalah pergaulan bebas. Jauh sekali Tantangannya nakal makin yang besar ya, Pak, ya? dimaksud oleh pemuda di tahun 70-an dengan pemuda di tahun 2000 lebih ini. Lebih berbahaya mana, Pak? Ini ya, semuanya ada ini Ya. di dalamnya. Dibuat tidur sama anak gadis, anak bujang kita nih. Kalau tidak mereka kita bimbing, tidak kita didik ya, ini dia bisa buat apa saja nih. Mesan narkoba, mesan nasi, macam apa di sebelah sini. Negatif positif di sini nih, ya. Dari itu ya, guru BK ini ya, memang berperanan untuk itu, menegur anak-anak yang nakal, yang teriak-teriak, yang apa, yang ganggu temannya, ya. Nah, saya waktu saya jadi lurah di Kota Padang ini, ya, saya juga bisa mencat kepala sekolah waktu itu, ya. Tapi ketika anak saya yang hari ini letnan itu, Muhammad Fauki itu, dia nakal memang, ya, dia manjat pagar dan sebagainya. Dia lapor sama saya, Papa, saya diginikan sama guru itu. Saya bilang apa? Kamu nakal sih, kamu bikin malu Papa sih. Diam dia. Tapi kalau anak-anak kita bela, ya itu jadinya. Iya. Memang saya juga menghimbau kepada semua wali murid ya, bahwa tidak ada niat guru ini mencelakan muridnya. Anak saya yang nakal ini, terus dia jadi letnan sekarang, bangganya si gurunya persis kayak bangga saya. Bagaimana bangga saya anak saya perwira dengan guru-gurunya dulu, Egi kata laut gitu ya, bangganya mirip dengan saya. Artinya, Jadi Pak, itulah hatinya hati seorang orang guru. tua. Ini lebih menjaga kebijakan itu intinya lebih menjaga anak-anak siswa dan siswi sebenarnya, Pak ya. Iya. Dan cuman beberapa pihak ini menganggap ini sebuah kekeliruan sebenarnya. Nah, artinya bagi kalau dilihat latar belakangnya, Ya kalau keliru, adakan random, adakan survei, adakan Tanyakan investigasi, masyarakatnya, ya, tanyakan masyarakat, menurutmu gimana? Iya. Jangan mengambil keputusan sebelum melakukan suatu penyelidikan. Warganet Sumatera Barat, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan tanyakan ke Pak Fauzi Bahar langsung. Nah, Pak Fauzi, artinya ini kita sepakat
kebijakan yang dilahirkan itu bukan sebuah kebijakan yang keliru. Hmm. Nah, kalau bukan nggak keliru Pak, kenapa Pak kepala sekolah harus minta maaf atas kejadian ini Pak? Betapa sang kepala sekolah ini merendah sebetulnya. Kalau saya lihat dia merendah, artinya korbankanlah aku ini, asalkan kan Permasalahan ini clear, biar dia korban gitu dirinya. Linda, saya berkali-kali bilang kepada siswa ya, ketika saya jadi instruktur upacara di sekolah-sekolah, anak gadis semuanya, bapak ini, anak bujang nih, siapa di antara kalian yang tega melihat ibumu saya ikat di tiang listrik ini? Ada yang tega? Teriak semuanya. Tidak. Histeris dia malah nanya. Kemudian saya botakin kepala ibumu itu. Ada yang mau lihat? Tidak, kata dia kan. Kemudian saya sobek pakaiannya. Ya. Terlihat auratnya. Ada yang mau lihat? Ada yang mau? Tidak. Anak-anak, ketika kalian narkoba, ketika kalian ngebut kecelakaan, kalian urusan ke polisi, ya. Kalau ditanyakan pada ibumu, pilih mana? Anaknya masuk polisi atau anaknya kakinya patah atau dia dibotakin seperti itu, dia pilih dia yang dibotakin, itu dia pilih yang diikat di tangan punya. Nah, jadi kalau kalian ngebut-ngebutkan untuk kecelakaan atau kalian bikin onar, kalian sama menghukum ibumu. Begitulah hati ibumu. Nah, dari itu anak-anak ini ya, apakah dengan berpakaian itu sudah menunjukkan dia kemerdekaan dia? Saya rasa tidak. Kalau saya larang dia makan, tidak boleh ke kantin, tidak boleh dia tidak boleh kendaraan jalan kaki dari rumah, itu mungkin dia langgar HAM saya mungkin. Yeah. Tapi saya bikin dia lebih baik, ya, masa langgar HAM juga saya. Masuk pada wilayah aktivitas pendidikan sebenarnya. Ya, apalagi guru tadi. Ya. Betapa sang guru ini telah merendah sebetulnya, ya. Dan saya lihat, ya, bahwa dia terpojok dan sebagainya. Tapi ya, itulah kisah seorang guru, ya. Jadi Bapak Pahlawan memandang ini tanpa lebih tanda jasa. iya, lebih merasa ketakutan barangkali, karena ini isunya udah jadi nasional, menteri pun sudah merespon, bahkan itu menteri mengatakan tindak tegas gitu, pecat. Enggak urusan dia mecat itu. Nggak Ini usah. bah gubernur pada dinas lagi. Nah, ini menjadi akhirnya si kepala sekolah lebih milih ngorbankan diri minta maaf. Apa efek dari itu juga? Iya, untuk mereda mungkin. Mereda. Agar ini tidak seperti tidak semuanya. Ketika kita halal bihalal kita maafkan, kan belum tentu juga Dinda bersalah sama saya. Tapi kenapa Dinda minta maaf sama saya, kita halal bihalal? Ya. Minta maaf itu tidak semuanya berarti kita bersalah. Tapi kita merendah juga bisa, kita menghormati orang juga bisa, kita meredam suatu kejadian agar orang tenang juga bisa. Artinya ini sebuah sikap kebijaksanaan yang diambil oleh kepala sekolah. Sangat bijaksana itu kepala sekolah. Di tengah polemik saat ini. Iya. Tapi justru Pak Fauzi Bahar, kita kutip dari sebuah berita tentang sikap Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Pak Adi Fikri, di tengah polemik ini, yang mana beliau menyikapinya kejadian ini dengan melakukan investigasi, Pak. Menurut Bapak tepatkah langkah ini ketika kalau saya jadi kepala dinas, kita jawab setelah jeda informasi berikut ini, Pak. Warganet Sumatera Barat, kita akan kembali setelah jeda informasi berikut ini, dan silakan melampirkan di kolom komentar pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan kepada Pak Fauzi. Nanti kita akan langsung dijawab oleh Pak Fauzi, dan kita akan kembali setelah jeda informasi berikut ini. Tidak. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang.
Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah. Warganet Sumatera Barat, kembali lagi kita di Beranda Talks. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana respon Pak Fauzi Bahar terkait permintaan maaf yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2. Beliau memandang ini sebagai bentuk sikap kebijaksanaan seorang tenaga pendidik terhadap agar polemik ini tidak berkepanjangan. Namun ternyata polemik ini direspon oleh Menteri, bahkan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat mengambil sikap ingin melakukan investigasi, Pak. Artinya ini akan ada lagi drama selanjutnya nih. Hasil investigasi nanti akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Tapi sebelum kita membahas minta respon Bapak terhadap sikap yang diambil oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, kita ingin membacakan dulu, Pak, pertanyaan dari netizen. Ya. Dari Intan Maharani Asri. Dia mengatakan, Masya Allah, luar biasa Bapak. Lalu kemudian bagaimana update interaksi yang sekarang terjadi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa yang bersangkutan, Pak? Apakah sudah ada finalisasi duduk perkara? Nah ini Pak, Ya. pertanyaannya, Pak. Mungkin sejauh Bapak ketahui Sejauh. mungkin. Ya. Oke. Saya kan hanya sekarang hari ini kan saya masih wali, tapi wali murid dari ini. Bukan wali kota lagi ya, Pak. Jadi wewenang saya tidak terjangkau oleh saya mengatur sampai sana, tidak bisa. Tetapi saya hari ini besok berjanji dengan tokoh-tokoh Nasrani, tokoh-tokoh non-Islam ya, untuk saya bicarakan. Dan mereka kebetulan masih respon kepada saya. Saya telepon ini, saya bicara biar tidak meluas kemana-mana. Ya. Dan saya buktinya ini dia respon, dia senang sekali. Kami juga teragak sama Pak Wali katanya. Oh, karena Bapak merasa punya tanggung jawab juga dengan polemik ini, karena ini Iya. kebijakan Bapak juga. Iya. Bapak ambil Sebuah sikap, inisiatif saja. inisiatif aja ya, Pak ya. Iya. Ingin meredam ini supaya Iya. nggak Tidak berkepanjangan. meruncing kemana-mana Iya. ya, Pak. Karena ini berkaitan dengan perbedaan keyakinan. Iya. Baik, luar biasa juga Pak Iya. Fauzi Bahar. Iya. Baik, Pak, kita kembali pada pertanyaan tadi, Pak. Iya. Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adik Fikri menyikapi kejadian ini dengan melakukan investigasi. Tepatkah langkah tersebut menurut Bapak? Sebetulnya seperti saya katakan tadi, kan kisahnya kan kecil ini, ya nggak ada masalah. Tetapi kalau saya jadi adib, saya bilang sama atas itu kesalahan saya. Saya pasti tidak akan menyalahkan anak buah saya. Saya dalam apa saja dari dulu memang nggak pernah, asal di luar anak buah saya pasti saya bela. Apa ini prosedur, Pak? Nggak prosedur, karena gini, ada pepatah tentara. Kalau anak buah ini diayomi, sampai jurang terdalam pun kita dikawalnya. Tapi kalau anak buah ini kita lecehkan, kita yang dibidiknya, kita yang tembaknya. Artinya ini sebenarnya kebijaksanaan aja, Pak. Yang Ya, kamu- kalau saya ini Iya. ditanya orang, dikejar oleh siapa saja, apa Komnas HAM kah namanya, menteri kah, langsung saya peluk, saya ambil alih. Hmm. Pak, itu salahnya saya. Ya, anak buah tidak boleh dipojokkan. Ya, dan jatuh moral kepala sekolah yang lain nantinya. Baik. Ya, ini harus dinaikkan. Dan guru, di bawah guru, ya harus kita tegakkan. Ya, kenapa? Karena ini pendidik. Iya. Kalau di bawah guru rusak, kalau cuma Pak Adib kebetulan juga tidak guru, tidak orang pendidikan, dia salah kan tidak apa-apa, ini memang orang pendidikan, Ya. ya. Tapi kalau guru disalahkan, Nilainya ini jadi identik jatuh. dengan kesalahan pendidikan, ya. Nah, padahal dia adalah teladan, guru, Simbolnya dari pendidikan. sumber pendidikan, ya. Dari itu saya tidak setuju kalau ini sudah, dan malah kalau saya ya, saya ada rencana juga nih sama teman-teman dari dunia pendidikan, karena saya mantan ketua alumni UNP, saya malah mau memberikan penghargaan kepala sekolah itu. Malah justru ingin memberikan penghargaan kepada Iya,
kepala sekolah SMK. Ada juga respon dari tokoh-tokoh Islam lain, setuju katanya, ya, untuk kita berikan penghargaan kepada beliau itu supaya tidak jatuh moralnya. Iya. Pak Fauzi Bahar, ini sepertinya masih ada lagi pertanyaan dari netizen. Kita ingin ladeni. Oh, sepertinya belum. Pak Fauzi Bahar, kebijakan ini sudah berjalan 15 tahun. Nah, apakah ada kaitannya, Pak? Kebijakan ini menurut Bapak, apakah ada yang perlu direvisi terkait dengan kondisi zaman sekarang, Pak, sehingga terjadi polemik ini? Dinda, buktinya program kita ini cukup diterima masyarakat. Dia menjalar ke seluruh Sumatera Barat, menjalar ke seluruh Sumatera, menjalar seluruh Indonesia hari ini. Diakui atau tidak, anak-anak yang di Ambon sana, yang di Makassar sana, yang di NTB sana, atau di Papua sana, yang bercelana panjang itu berawal dari program kita yang tentang perwako saya itu. Meskipun itu cuma perwako, diakui atau tidak, itu adalah mencontoh dari kegiatan kita. Kalau ini salah, mungkin tidak dicontoh orang. Ya, kalau ini jelek, mungkin orang tidak contoh. Ya, jadi dari itu, memang ya seperti di Padang nih ya, kalau kita tidak toleransi kepada non Muslim misalnya, carilah di kota di seluruh Indonesia ini kegiatan pastoral, kegiatan keagamaannya Kristen dibayai dari APBD, cuma ada di Kota Padang. Saya buka, ya, menunjukkan saya ini, kamu adalah warga saya, warga Kota Padang. Nah, warga Kota Padang ini ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada semuanya, ya. Saya pukul rata, bagi rata. Ketika anak-anak Islam semuanya pergi ke masjid pas Ramadan namanya, anak-anak Kristen saya biayai juga untuk masuk ke gereja. Artinya urusan toleransi di Sumatera Barat atau Padang khususnya sudah selesai sebenarnya. Makanya hubungan saya dengan para non-Islam itu, pendeta, pastor, apa semua, hubungan saya baik. Kenapa? Dia yang bilang sama saya, Pak Wali, saya pendeta ini, ya, dari Batak sana, kata dia. Di negeri saya di Turutong sana, tidak ada bupatinya mengeluarkan dana untuk pastoral ini, hanya di Padang ini adanya. Nah, terkait kebijakan ini, Pak, revisi yang kita maksud, apakah menurut Bapak seiring dengan zaman sekarang ini, ya istilah yang negatif terhadap siswi itu makin besar ya Pak ya? Apa perlu revisi Pak, penambahan, penguatan? Ya, Dinda, begini ya, apa sajalah keputusan eksekutif atau legislatif yang bisa merubah itu cuma yudikatif. Hakim yang bisa merubah cuma apakah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. Semua keputusan eksekutif dan legislatif yang bisa merubah cuma yudikatif. Eksekutif sendiri tidak bisa, menteri tidak bisa merubah perda itu. Kenapa? Ini kan kearifan lokal. Tidak semuanya aturan dari atas. Ternyata dalam Ketmen itu juga diatur berpakaian baju kurung, berpakaian jilbab, dibunyikan kok. Kemarin waktu saya di Parang TV, diulangi, TVRI, dikatakan oleh seorang bahwa diatur. Jadi orang itu aja emosi menyampaikan, terburu-buru menyampaikan, menyalahi. Ternyata juga ada aturan dalam Ketmen itu, berpakaian tuh, berpakaian Muslim, pakaian jilbab ada. Toh, bukankah sebelumnya, sebelum aturan saya ada, bukankah hari Jumat anak-anak semuanya pakai Muslim? Udah mulai juga sebelumnya. Sudah ada. Ini membuat ini setiap hari aja lagi. Iya. Baik, Pak Fauzi, terakhir Pak sebelum tutup Pak. Ya. Ini jika ada Pak, jika ada. Seperti ini kan banyak komentar netizen. Ini sepertinya ada upaya untuk kebijakan ini dicabut, gitu kan? Nah, jika ada dorongan kebijakan ini dicabut, apa sikap Pak Fauzi Bahar? Iya, apalah arti Fauzi Bahar hari ini? Hari ini dicabut oleh wali kota sekarang juga boleh. Ya, boleh dan tidak menyalahi kok itu. Kalau aturan itu cabut. Tetapi kalau anak-anak kita atau orang tua masih menginginkan anak-anaknya berbusana Muslim, terus apa bisa dilarang pula? Ya. Hari ini saya tidak berkapasitas sebagai mempertahankan perda saya karena saya tidak lagi wali kota, hanya seorang wali murid saya hari ini cuma. Tapi ada nilai-nilai yang ingin Bapak pertahankan? Seperti layaknya Bapak melahirkan perda ini dulu?
Ya, Ketika Perdana dicabut, tentu wawancara nilai itu kita tidak ini kan tercapai. saya mempertahankan ide saya, ya, bahwa saya mengatakan, tetapi kalau ada pula aturan hari ini memerintahkan anak-anak pakai baju rok pendek lagi, silakanlah. Terus tanyakanlah sama rumput-rumput yang bergoyang itu. Baik Pak Fauzi, Iya. kita sudah masuk sampai pada penghujung acara. Iya. Silakan Pak Fauzi Bahar memberikan closing statement terkait dengan polemik yang hari ini. Silakan Pak Fauzi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari polemik ini sebetulnya tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang tercederai sebetulnya. Ini hanya miskomunikasi, termasuk penyampaian berita kepada presiden, kepada Mendiknas, ya, bahwa ada sekelompok orang, 46 orang itu beritanya itu bohong, beritanya itu tidak akurat, ya, karena dia sebagiannya adalah perempuan dan laki-laki. Yang kedua, negara kita yang demokrasi ini, yang Pancasila ini, mari kita junjung bersama. Yang jelas, ya, saya juga mengingatkan kepada seluruh warga, ya, marilah kita saling menghargai. Dan saya sampaikan sebagai seorang guru, seorang bekas guru lah, saya menyampaikan tidak ada hati seorang guru untuk mencelakakan muridnya. Dia hanya ingin muridnya lebih hebat daripada dia. Karena ada pepatah mengatakan, guru yang berhasil adalah guru yang pernah dikalahkan oleh muridnya, ya. Kalau muridnya lebih bagus daripada dia, itu tanda-tandanya gurunya yang hebat, ya. Dari itu saya atas nama pribadi ataupun atas mantan seorang guru, saya ingin menegakkan bagaimana semua siswa, semua murid, semua pelajar masa mendatang lebih baik daripada generasi-generasi kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warganet Sumatera Barat dimanapun berada, demikian tadi kita sudah mendengar panjang lebar bagaimana kebijakan tentang siswi berjilbab ini, dimulai dari mana landasan berpikir sampai apa yang terjadi hari ini. Pak Fauzi Bahar sudah menceritakan banyak pada kita. Semoga bahasan kita pada malam ini membantu kita menambah khazanah pengetahuan kita tentang apa yang terjadi pada saat ini. Dan semoga kehidupan kita bernegara semakin aman dan damai sehingga kita bisa memikirkan hal-hal yang lebih produktif lagi ke depan. Saya Fadri Riki, izin undur diri, sampai jumpa di Beranda Talks minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.